Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadifa Sasebla Musya. Saya Martin Kosaki. Saya Iqbal Ramadan. Saya Vigo Dika Prasetyo. Kami dari kelompok 3 cetak offset. Ingin menjelaskan tentang permasalahan yang sering terjadi pada mesin cetak offset berupa video tentang rangkuman yang telah kami teliti sebelumnya. Langsung simak saja video berikut ini. Dalam perkuliahan, praktikum merupakan kegiatan belajar mengajar yang wajib dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga sangat penting bagi mahasiswa untuk mengerti apa fungsi dari suatu alat, dan di sisi lain bertujuan untuk mampu mengaplikasikan hasil dari kegiatan belajar mengajar dalam praktikum. Setelah melakukan kegiatan praktikum, mahasiswa dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menjalankan sebuah alat yang berhubungan dengan pelajaran kuliah yang dilakukan di dalam kegiatan praktikum. Di rumah, memakai komputer dan membuat desain poster yang diinginkan dengan ide yang sangat terbatas dan mampu membuat poster dengan khalayak yang ada. Industri grafika merupakan industri yang unik, meskipun sering timbul berbagai masalah. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi minat orang untuk berinvestasi di bidang ini. Berinvestasi di bidang grafika memang sangat menjanjikan bagi orang-orang yang pantang menyerah, berkemampuan tinggi, fleksibel, dan yakin bisnis di bidang grafika tidak akan pernah mati. Hal itu sangat beralasan, karena pada kenyataannya, semua orang dalam kehidupannya pada tingkatan manapun selalu memerlukan produk cetakan, hasil karya industri grafika. Nah, apabila dikaji dari permasalahan umum pada cetakan dan perusahaan cetakan, nah dari sisi pengelolaannya ini ada beberapa kendala, seperti kemampuan mempertahankan pelanggan. Nah, mempertahankan pelanggan itu seperti membangun kepercayaan atau komitmen terhadap pelanggan. Nah, di sini juga ada mengikuti perkembangan teknologi dan peralatan produksi cetak. Di sini juga kan kita harus mengikuti semua kemampuan mengikuti perkembangan peralatan produksi cetak. Di sini juga kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Nah, di sini juga ada kemampuan menerapkan sistem produksi. Nah, kita juga harus mengetahui sistem produksi apa yang diterapkan oleh perusahaan kita. Ini juga ada harus bekerja seperti efisien dan efektif. Nah, kita juga harus lebih cepat dan efektif untuk bekerja. Di sini juga ada kemampuan pemahaman alat dan bahan produksi. Di sini juga kita harus mengetahui semua alat dan bahan produksi yang ada pada perusahaan kita. Dan juga dalam pembahasan ini akan ada hambatan yang terjadi selama proses produksi dan solusi untuk mengatasi masalah teknis tersebut, sehingga diharapkan dapat membantu para teknisi, operator, maupun pengusaha grafika secara umum dalam mengatasi masalah produksi. Maka dari itu, permasalahan cetak sering juga terjadi pada cetak offset seperti hasil warna yang berbayang atau hasil yang tidak diinginkan. Dan juga ada beberapa permasalahan cetak seperti ghosting, tickets, misregister, moir, dot gain, picking, set off, tagging traffic, tinting, and monthly. Sebelumnya, sudah dijelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi pada mesin cetak offset.
Selanjutnya, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang kesalahan cetak tersebut, faktor-faktornya dan cara mengatasinya. Yang pertama ada ghosting adalah bayangan yang tampak pada hasil cetakan. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, antara lain emulsifikasi tinta dan ketidakseimbangan antara air dan tinta. Penyebab terjadinya ghosting adalah penyetelan vibrator yang kurang tepat, distribusi air pembasah terlalu banyak, layout gambar cetak yang buruk, tinta yang terlalu cair atau tipis saat sudah tercetak, setting roll cetak tidak pas, atau terlalu ketat atau longgar. Timbulnya emulsifikasi sehingga aliran yang ada pada tinta menjadi kurang baik. Dan terakhir, adanya ketidakseimbangan antara air dan tinta yang kurang tepat, ink water balance. Seakan terlalu banyak tinta menjadikan density yang bertambah. Lalu cara mengatasinya yang pertama, rubah layout gambar sedemikian rupa sehingga area yang solid, warna terdistribusi dengan rata ke seluruh plat cetak. Yang kedua, cetak dengan minimum larutan air pembasah. Yang ketiga, atur dan set ulang antara roll cetak dengan plat cetak menggunakan strip yang pas. Selanjutnya, jangan cetak dengan warna tinta yang terlalu tipis. Tambahkan varnish. Masalah dan penyebab umumnya ditandai dari sesuatu area kecil cetak yang berwarna solid tercetak sebelum atau sesudah suatu area cetak yang warna solidnya lebih besar, di mana area cetak kecil tersebut mencuri atau mengambil warna tinta dari roll cetak berarea jauh lebih besar dengan warna solid pula. Yang kedua ada hickey, yaitu adanya bekas noda seperti cincin yang muncul pada area gambar hasil cetakan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain karena endapan tinta yang masuk ke dalam bak tinta. Penyebab terjadinya hickey tersebut dikarenakan endapan tinta yang masuk ke dalam bak tinta berasal dari kulit tinta tercampur dalam bak tinta. Keadaan kertas yang kotor membuat benda asing masuk ke dalamnya, dan yang terakhir keadaan mesin cetak yang kotor. Cara mengatasinya yaitu pertama, bersihkan kotoran-kotoran tinta tersebut pada molten roller sebelum menuangkan tinta, dan yang kedua, bersihkan di sekitar mesin cetak. Areanya dibersihkan sampai keadaan sekiranya sudah aman untuk melakukan proses cetak, dan yang terakhir, turunkan tinta, cuci bak tinta, dan ganti tinta dengan yang baru. Setelah rekan saya menjelaskan tentang permasalahan cetak apa itu hickey dan ghosting, berikutnya ada permasalahan cetak misregister. Apa itu misregister? Penyebab terjadinya misregister yaitu karena ketidaktepatan cetak antara warna yang satu dengan warna yang lainnya, dan menyebabkan warna cetakan menjadi berbayang. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Apa yang menyebabkan terjadinya misregister ini yaitu antara lain kertas yang lembab, tidak terlalu kering, atau tidak terlalu basah akan mengakibatkan dimensi yang berubah baik sebelum cetak, saat mencetak, dan sesudah cetak. Pemotongan kertas yang tidak rata, tidak siku, dan tidak konsisten akan menyebabkan gripper lolos. Kondisi kertas yang tidak rata, gulungan roll yang tidak stabil, menyebabkan variasi di atas mesin cetak. Yang terakhir, plat cetak dan blanket yang tidak tepat atau kendor akan menyebabkan image bergeser. Bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Yaitu membuat plat dengan yang baru, menghindari kondisi kertas yang tidak bergelombang, melengkung, roll gembos, gulungan tidak rata dan tidak seimbang. Berikutnya, menyetel gripper pembuka atau penutup, pastikan tidak kendor, agar kertas menjadi rata saat pemotongan. Permasalahan cetak berikutnya yaitu ada moire. Bagaimana proses cahaya masuk pada sensor dan bagaimana pula cara sensor untuk menginterpretasikan cahaya yang masuk tersebut. Oleh karena keterbatasan yang menjadi kekurangan pada kamera maupun lensa, maka sangat dimungkinkan efek moire ini muncul yang biasanya terlihat pada rambut, baju, tangga eskalator, jas yang dipakai pada subjek foto maupun beberapa objek lain yang memiliki pola rapat dan berulang. Apa penyebab terjadinya moire ini? Yaitu adanya perbedaan sudut atau grid halftone yang tidak tepat,
dapat terjadi pada saat melakukan scanning atau expose model yang akan dicetak pada plat cetak. Nah, cara mengatasinya yaitu pada saat scanning, aktifkan pilihan descanning pada software scanner tersebut atau istilah lain sering disebut defocus. Yang kelima ada dot gain. Dot gain ini terjadi pada mesin pres cetak, merupakan akumulasi dari beberapa efek setiap kali tinta berpindah dari plat ke blanket dan blanket ke kertas. Ada suatu derajat penekanan mekanis. Semua ini pada akhirnya meningkatkan diameter fisik dari dot yang tercetak. Saat dot dipindahkan ke kertas, setting tinta terjadi atas dasar proses penyerapan. Kejadian ini terjadi pada bidang lurus vertikal di atas kertas. Samping itu juga terjadi melebar yang menyumbangkan diameter dapat menjadi lebih membesar. Dot gain ini adalah selisih perbedaan antara lain nilai halftone dot pada film atau juga plat terhadap nilai halftone dot pada cetakan. Pembesaran titik raster. Terjadinya dot gain pada cetakan merupakan hal yang wajar, tapi nilai dot gain harusnya sesuai dengan ketentuan yang ada dikarenakan di analisis color bar. Di juga untuk cetak offset, besarnya dot gain pada kertas art paper biasanya berkisar antara 15 hingga 20%, di titik 50%. Untuk kertas koran sekitar 30%, di titik 50%. Middle tone juga di bagiannya, itulah biasanya dot gain paling besar terjadi. Middle tone. Jika dot gain terlalu besar, maka akan menyebabkan gambar menjadi lebih gelap. Besaran dot gain ini bisa dijadikan karena penambahan tinta yang melebihi standar density. Di sini ada penyebab terjadinya dot gain. Dot gain dikarenakan ada material kertas yang digunakan memiliki permukaan kehalusan yang kurang baik atau kurang memadai. Juga terdapat kesalahan pada saat penyetelan roll air dan roll tinta. Terlalu banyak tinta dan air yang digunakan. Menggunakan tinta cetak yang low density atau density-nya rendah. Juga ada pembuatan plat cetak yang tidak baik. Cara mengatasi permasalahan cetak pada dot gain. Dot gain yang ini harusnya biasanya mengganti tinta cetak ke tinta yang high density. Jangan menggunakan low density. Mencegahnya terlalu banyaknya tinta dan air yang digunakan. Dan mengganti plat cetak dengan yang baru atau membuat plat yang baru. Harus dalam keadaan baik, sesuaikan tekanan cetak dan sesuaikan tekanan roll tinta dan roll air. Dan yang keenam ada picking. Penjelasan singkatnya seperti ini. Picking terjadi pada bagian blanket, silinder, dan material cetak kertas saat mentransfer tinta atau minta tinta ke kertas. Serat kertas ikut tercabut saat tinta akan melepaskan diri dari permukaan cetak. Jadi itu dia ngikut picking. Picking adalah salah satu masalah dalam proses cetak yang terjadi ketika tinta dialihkan ke bahan cetak dan mengenai permukaan kertas. Pada saat ini ada bagian partikel kertas yang ikut terbawa waktu tinta melepaskan diri dari permukaan kertas. Penyebab terjadinya biasanya karena kertas dengan serat pendek, kertas memiliki daya cabut yang rendah, dan lemahnya bahan perekat, kekentalan tinta cetak yang kurang ataupun berlebihan, kecepatan mesin cetak, kelembapan udara, dan moisture content atau kadar air pada kertas. Cara mengatasi permasalahan picking atau cabutan pada kertas dengan cara mengganti kertas dengan jenis yang lebih tahan cabut dan mengurangi penggunaan air pembasah sewaktu mencetak dengan mengatur tekanan cetak yang tepat. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu ada set off. Set off terjadi ketika tinta menjiplak ke bagian sisi kertas yang lain atau mengenai permukaan cetak yang lain karena tinta belum mengering atau daya serap yang rendah. Dan juga tinta lambat mengering akan mengakibatkan penularan pada cetak selanjutnya. Dan ada pun faktor-faktor yang mengakibatkan set off itu terjadi. Yang pertama, ada pada bagian kertas. Keras coated atau kertas berlapis lebih mudah set off karena pori-pori kertas tertutup oleh lapisan coating dan tinta tidak menyerap ke dalam pori-pori kertas. Dan juga, kertas yang digunakan tidak memiliki daya serap yang baik dan memiliki permukaan yang licin. Pemberian tinta yang berlebihan pada saat mencetak akan menjadikan set off itu terjadi. Kecepatan mesin cetak yang terlalu cepat, maka dari itu harus mendapatkan kecepatan mesin cetak yang stabil agar tidak set off. Dan bening yang tidak cocok dengan proses cetak yang sehingga menghambat pengeringan tinta cetak disebabkan karena pH air pembasah yang terlalu asam. Dan
bagaimana sih cara mengatasi set off? Yang pertama, sebelum mencetak, coba terlebih dahulu di kertas lain, contohnya seperti kertas uncoated. Dan juga jaga agar kecepatan cetak stabil dan cetak dengan tinta setipis mungkin agar pengeringan tinta lebih cepat. Selanjutnya, cek pH air pembasah dalam keadaan stabil, tidak terlalu asam maupun terlalu basah. Dan yang ke-8 ada bagging trapping. Bagging trapping ini terjadi karena tinta di unit sebelumnya terbawa ke unit berikutnya dan warna pada blanket sebelumnya mencampuri warna cetak pada blanket selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan bagging trapping itu terjadi. Yang pertama, blanket yang tidak melepas tinta dengan baik dan urutan tinta yang mempengaruhi kepada kelengketan tinta. Itulah yang mengakibatkan bagging trapping itu terjadi. Dan adapun cara mengatasi masalah bagging trapping itu, yang pertama, ganti dengan blanket yang cocok dan jalankan cetakan yang penuh di unit terakhir, dan juga ganti urutan unit percetakan jika diharuskan untuk mengganti. Yang ke-9 ada tinting. Tinting adalah sebagian tinta cetak yang tercampur ke dalam air atau water solution yang mengotorinya bagian kertas. Penyebab terjadinya tinting adalah: pertama, tinta cetak terlalu cair atau lembek, pengaturan plat yang kurang tepat, pH air dan pening solution terlalu asam, tidak cocok perbandingan banyaknya air dan tinta cetak. Air dan tinta cetak terlalu banyak. Pada saat melakukan proses cetak, menggunakan pH yang salah, roll yang digunakan memiliki kekenyalan yang kurang baik dan juga tidak sesuai, suhu yang ada pada bak air terlalu tinggi, tekanan pada silinder, blanket, dan silinder plat terlalu berlebihan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, periksa dan perbaiki air pembasah. Kedua, gunakan roll yang tepat dan setting ulang. Ketiga, campurkan varnish yang kental seperti gloss varnish dalam kurung gloss medium. Yang keempat, cuci mesin setiap unitnya dan menggunakan air panas untuk menyudahinya. Dan yang terakhir, periksa dan set ulang. Permasalahan pada percetakan yang berikutnya yaitu montling. Apa itu montling? Yaitu area cetak yang penuh atau blok terlihat berkerikil, butiran atau bintik terjadi pada blanket yang kurang baik. Contohnya pada gambar berikut ini. Apa penyebab terjadinya montling ini? Yaitu viskositas tinta dan solvent warna tidak terlalu dengan benar pada saat mencetak menggunakan air yang terlalu banyak sehingga tinta menjadi emulsi, kelebihan tekanan cetak pada saat mencetak, atau blanket yang terlalu keras. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Yaitu mengurangi pemakaian air, tinta dan air harus seimbang atau balance, kurangi pemakaian air dari unit sebelumnya, kurangi tekanan sesuai dengan spesifikasi mesin, dan menggunakan blanket yang lebih lunak. Apabila permasalahan tersebut terjadi pada produksi, sudah pasti barang itu akan dikembalikan dan dikategorikan menjadi barang reject. Oleh karena itu, sebelum terjadi kejadian ini, kita harus memastikan semua seperti alat, mesin, permintaan customer, dan kegiatan finishing lainnya sudah terpenuhi dalam catatan tetap kesepakatan bersama customer. Karena untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Demikian video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
untuk meminimalisir Lihat, 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 Cloud Bread. Imut lucu lembut, Cloud Bread. Hangbi, Hangsi, dan teman-teman habis makan Cloud Bread pasti senang. Kau mau apa? Lihatlah, ada Cloud Bread di awan. Ketika Cloud Bread turun, campur resep cinta ibu. Cloud Bread, Cloud Bread, kita kan punya Cloud Bread. Cloud Bread, Cloud Bread, ku senang punya Cloud Bread. Ku punya Cloud Bread. Zona Ceria Cloud Bread.